Bertemu lagi dengan OSP obrolan santai tentang Persebaya. Saya Bimo Wartot. Kali ini bertemu secara tidak sengaja dan tidak niat, tapi sudah diduga. Bang Rocky Makbal. Ya, beliau dulu mantan pejabat teras di Persebaya era perjuangan. Artinya perjuangan itu di musim pertama kembali setelah diakui oleh PSSI. Nah, ini kita ngobrol santai saja tentang sisa laga Persebaya. Cak Rocky, saya panggil Cak Rocky ya. Cak Rocky, Persebaya dengan segala macam problemanya baik internal maupun eksternalnya sekarang berada di posisi yang sebenarnya ya sudah sesuai target lah. Ya, sesuai target kan 5 besar, tapi kan seperti yang banyak dibilang, wis kadung teles ya teles pisan. Sisa laga 6 ini besok akan menghadapi Persita Tangerang. Bang Rocky melihat Persebaya musim ini dan hasil akhir sampai sejauh ini bagaimana sebenarnya? Ya, kalau kita mungkin bisa mereview tahun-tahun sebelumnya ya kan. Siapa yang mengira Persebaya ketika baru misalnya setelah musim pertama bisa kembali ke Liga 1, bisa finish di posisi waktu itu 5 besar. Siapa yang mengira? Terus musim berikutnya dengan kondisi awal musim yang bisa dibilang terseok-seok, tapi putaran kedua tapi bisa menyodok ke posisi kedua. Nah, saat ini kalau kita ngomong, kalau belajar dari 2 musim sebelumnya, kalau kita ngomong potensi peluang juara harusnya tetap ada. Cuman memang yang berbeda adalah konstelasi 5 besar ini cukup menarik ya kan. Tapi kalau kita lihat misalkan di sisa pertandingan 6 pertandingan ini 4 tim di atas itu kan juga punya peluang untuk saling bunuh. Masih saling berhadapan. Masih saling bunuh. Termasuk Persebaya. Tapi Persebaya menurut saya juga sama-sama lah punya ada 2 Bali dan Persib. Hampir semua punya peluang. Nah, tinggal kita lihat di 6 pertandingan ini menurut saya peluangnya masih sama besarnya. Cuman ya kalau kita tahu sendiri faktor-faktor lainnya itu kan yang memang sering bisa membuat kita jadi emosi. Ya kan? Teman-teman tahu sendiri mulai dari PCR ya kan? Lalu juga dari keputusan-keputusan yang siluman. Ini sesuatu yang memang kalau dulu mungkin kita lihat itu adalah sesuatu yang sangat halus, tapi kalau saat ini mungkin sudah mengarah ke apa ya? Ke brutal, mungkin tanda kutipnya brutal ya kan. Dan tapi kalau semangatnya para pemain itu dilakukan seperti pertandingan terakhir. Jadi intinya sudah nggak perlu mengeluh, nggak perlu komplain, jawab dengan atau balas dengan ya cetak gol ya kan. Nggak perlu mengandalkan kita berharap dapat pelanggaran, dapat penalti atau dapat lewat aja. Jadi intinya apapun kondisinya terus bermain. Bagaimana caranya kita bisa gol lebih banyak. Walaupun lawan misalkan sampai 3 penalti ya kita harus cetak 4 gol, bila perlu tambah penalti. Melihat partai terdekat kan lawan Persita, laga terakhir kan kita menang 4-0 ya. Biasanya di laga-laga terakhir, ini nggak tahu mungkin subjektif saya ya, semua pemain akan menunjukkan kualitasnya yang terbaik. Satu, mungkin kontrak sudah habis. Kedua, biar bisa dilirik oleh manajemen sekarang ataupun klub lain. Apakah sependapat dengan itu, Bang Rocky? Ini kalau ngomong Persebaya. Kalau Persebaya saya rasa ya, karena kan kita hampir banyak mayoritas pemainnya pemain muda yang mungkin bisa dicek secara durasi kontrak mereka sudah cukup panjang ya kan. Nah, justru menurut saya kalau saya concern adalah sekarang ke pemain-pemain muda. Ini adalah fondasi dia agar value mereka, value pribadi dan juga kesempatan mereka dan nama mereka itu adalah kesempatan mereka. Jadi dapat kesempatan apakah starter, pemain pengganti atau hanya berapa menit, ya ini benar-benar waktunya mereka menunjukkan bahwa mereka layak untuk meneruskan karirnya di Persebaya ya. Sementara kalau pemain-pemain yang mungkin juga sudah berpengalaman termasuk pemain asing, ya ini adalah musim bagi mereka agar lebih penasaran lagi di musim berikutnya Dengan ada penonton terutama. Nah, karena mereka sepanjang belum merasakan musim sama ini sekali. belum merasakan. Itu kan yang saya rasa ingin dialami oleh macam Marukawa, Bruno, Ali Sesa ya kan.
Itu aja mungkin yang saya sebut. Sudah tahu akan apa. Oh, jadi ini memang kesempatan pemain muda dihuni oleh pemain muda. Pemain asingnya pun Persebaya pemain muda relatif lebih muda, kecuali mungkin Ali Sese yang sudah 28 atau 29 kan ya. Artinya Persebaya musim ini memang Persebaya muda, dan Aji sendiri sudah ngomong akan lebih banyak pemain lokalnya kalau memang bisa ya, pemain asal Surabaya semuanya. Sedikit intermezzo, Caroki adalah salah satu wali murid di kompetisi Liga Persebaya Bintang Angkasa. Sedikit saja Caroki, apa yang ingin disampaikan ke teman-teman EJ terutama ya yang lihat nanti terkait Liga Persebaya? Silakan Caroki. Ya. Ini luar biasa ya. Mungkin dalam sejarah Persebaya setelah hampir 1 abad baru tahun ini ada kompetisi liga, maksudnya sistemnya liga untuk usia 13, dan saya rasa ini sangat luar biasa terobosan ini. Dan ini dalam artian adalah kalau Persebaya itu kan selama ini memang kawah Chandra di muka ya kan, lewat kompetisinya, tapi selama ini kan menjaringnya adalah ikan-ikan yang sudah beranjak dewasa. Nah kali ini menjaringnya itu Dari jauh lebih dengan lebih istilahnya masih anak-anak yang memang masih usia-usia yang perlu nanti dibina, diteruskan. Tapi luar biasa ketika di U13 saya sendiri sebagai orang tua dan beberapa penggiat dari kompetisi internal dan SSB Surabaya, Sidoarjo dan sekitar itu belakangan ini atau kemarin menjelang digulirnya liga ini mereka sangat antusias sekali. Dan ya ini suatu hal yang positif tentunya ketika iklim kompetitifnya itu sudah sekarang ini terasa ya. Mungkin kita tinggal mungkin tutup mata nanti untuk seleksi, misalkan Persebaya usia 14, 16 pasti akan tutup mata, stoknya berlimpah ya kan. Itu dulu. Oke, terima kasih Caroki, terima kasih obrolan santai Persebaya kali ini. Sampai jumpa lagi di obrolan santai Persebaya berikutnya. Salam satu nyali, Wani.